Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kemampuan, rizki, waktu, sehingga kita masih berkumpul di tempat yang penuh dengan barakah ini, Masjid Al-Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan atas segala jerih payah kita untuk bisa sampai kepada masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga tetap memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqamah dalam agama Islam. Naam. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang tafsir Al-Quran. Sebetulnya ingin membahas tentang buku hadis, tapi qadarullah buku-buku hadis yang ana siapkan ada di rumah mertua yang lumayan agak jauh, dan yang buku yang ada di rumah ada beberapa buku-buku tafsir. Dan ana lihat ada memang pembahasan yang menarik, yaitu adalah pembahasan tentang surat Al-Kahfi. Karena disunnahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi yang dimana dimulai daripada hari Kamis ba'da salatil maghrib hingga hari Jumat ba'da salatil maghrib. Itulah renggang waktu yang dimana disunnahkan bagi setiap muslim untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan beberapa fadilah hari Jumat juga, yaitu adalah waktu yang paling mustajab dalam seminggu. Waktu yang paling mustajab itu kapan? Hari Jumat sore hari. Hari Jumat sore hari. Ya, bahkan kita bertemu dengan para masyayikh atau guru-guru di Saudi Arabia. Mereka itu siap mengosongkan waktu. Jadi siap setelah ba'da asar hingga maghrib hari Jumat, mereka enggak mengosongkan jadwal, khususkan untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta hajat mereka, meminta surga yang pertama dan lain sebagainya, hajat duniawi. Bahkan mereka itu masjid itu dibuka setiap hari Jumat sore, itu dibuka, yang biasanya dikunci karena memang keamanan dan lain sebagainya. Hari Jumat sore mereka buka untuk mengaji di sana, untuk berdoa hingga terbenamnya matahari hari Jumat. Nah, insyaallah kita akan membaca surat Al-Kahfi semampunya, insyaallah minimal 10 ayat, yang sebagaimana 10 ayat pertama ini memiliki keutamaan, yaitu melindungi bagi penghafalnya dari Dajjal. Jadi fitnah Dajjal ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, memiliki fitnah yang sangat luar biasa, yang pada akhir zaman kelak dia akan turun. Ya, dia mengaku sebagai Tuhan, mengaku yang mengancam manusia semuanya. Dan seandainya iman kita masih tipis-tipis kertas, kita tidak akan pernah sanggup dengan yang namanya Dajjal. Maka dari itu salah satu fadilah atau keutamaan kita bisa menghafal surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10 adalah melindungi kita dari fitnah Dajjal, yang dimana pada masa itu rombongan manusia, sebagian besar manusia percaya terhadap Dajjal, yang dimana
surganya dia adalah neraka, nerakanya dia adalah surga. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Allah mulai surat ini dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdih, yaitu dengan tahmid. Alhamdu adalah berarti pujian. Pujian atas sifat-sifat Allah yang semuanya adalah sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa bi ni'amihi adh-dhahirah wal batinah, dan Allah juga bertahmid, memuji atas nikmat-nikmat Allah yang zahir, yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tidak nampak. Ya, sebagaimana kita ketahui nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang bisa kita hitung material, ya, kendaraan, rumah dan lain sebagainya, pakaian, sandang, pangan. Dan ada nikmat batin yang tidak pernah kita bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Jikalau kalian hitung-hitung, kalian dikte nikmat Allah itu tidak akan pernah kalian bisa hitung. Kenikmatan ginjal, kenikmatan kesehatan, kenikmatan segala hal, penglihatan, pendengaran, subhanallah, ini mahal sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Jikalau kita mendikte nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ad-diniyah wa dunyawiyah. Begitu pula nikmat agama dan duniawi. Batin kita Allah berikan nikmat. Allah berikan agama. Allah isi dengan agama Islam, agama yang benar. Dan duniawi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalla ni'amihi 'alal itlaq, dan nikmat paling mutlak, secara mutlak kata Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim adalah kenikmatan diturunkannya Quran yang mulia bagi kalian. Ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran ini dijadikan petunjuk bagi setiap hambanya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamada nafsahu wa fi dhimnihi irsyadul ibadi liyahmiduhu. Maka di sini dia bertahmid atas dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala bertahmid atas dirinya sendiri. Wa fi dhimnihi irsyadul ibad, dan di dalamnya, dalam tahmid tersebut terkandung atas petunjuk bagi hambanya agar tetap bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka kita disunnahkan untuk berzikir. Kita basahi ketika lidah kita kering, disunnahkan untuk membasahi lidah kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in thumma liyahmiduhu ala irsalir rasul ilaihim wa inzalil kitabi alaihim. Kenapa kita harus bertahmid? Pertama, karena Allah mengutus kepada kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena Allah menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim. Bisa saja Allah tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita akan dihukum. Bisa saja Allah tidak memberikan kita aba-aba, tidak memberikan kita petunjuk, tidak memberikan kita teguran, akan tetapi pada akhirnya kita akan dihukum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Karim, Maha Baik, sehingga dengannya Allah kirimkan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas yang begitu jelas, gamblang,
Ya, bahasa Al-Qur'an yang sangatlah jelas. Bahasa hadis Nabi sangatlah jelas, mudah dipahami. Sehingga larangan-larangan Allah itu sangatlah nampak dan jelas. Perintah-perintah Allah itu sangatlah nampak dan jelas, ya. Maka dari itu kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengirimkan Rasul-Nya kepada kita dan telah menurunkan kitab Al-Qur'anul Karim kepada kita juga. Thumma wasafa hadzal kitab biwasfain. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada surat ini pada permulaannya Allah mensifati Al-Qur'an dengan dua sifat. Jadi Allah sendiri memberitahu bahwa Al-Qur'an ini memiliki dua sifat. Mustamilain, dua sifat yang saling melengkapi. Ala annahu al-kamilu min jami'il wujuh, bahwasanya Al-Qur'an ini lengkap dari segala sisi. Bahkan ada bahkan tidak ada seorang syekh atau ulama besar muslim itu masuk Kristen. Akan tetapi kebalikannya. Banyak dari pembesar-pembesar Nasrani, pembesar-pembesar Yahudi setelah membaca Al-Qur'an justru dia masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu lengkap dari segala sisinya. Petunjuk dari kita, dari kita di kamar mandi, itu ada petunjuknya tentang air sampai masalah bernegara. Itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Sangat lengkap sekali. Wa huma nafyul iwaj anhu. Wa annahu itsbatu annahu qayyim mustaqim, bahwasanya Al-Qur'an itu tidaklah bengkok, kata Allah Subhanahu wa taala. Sifat Al-Qur'an itu tidaklah bengkok, nafyul iwaj. Annahu qayyimun mustaqim, dan Al-Qur'an itu memiliki sifat yang lurus. Memiliki sifat yang lurus. Fa nafyul iwaj yaqtadi annahu laisa fi akhbarihi kadzib, bahwasanya kabar atau berita yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ini tidak ada kebohongan sama sekali. Ya, bahkan Allah lindungi, wa innahu lahafizun. Bahkan Allah lindungi Al-Qur'an dari perubahan-perubahan yang manusia inginkan. Ya. Allah jaga keaslian, otentik yang ada dalam Al-Qur'an ini masih terjaga. Jadi zaman dahulu dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang Allah jaga. Ya. Bahkan Allah jaga. Sehingga kabar-kabar dalam Al-Qur'an atau berita-berita pada Al-Qur'an tidaklah ada kabar yang bohong. Semuanya asli dan jujur. Wala fi awamirihi wa nawahihi zulmun wala abath. Dan tidak ada perintah maupun larangan dalam Al-Qur'an kezaliman. Apa artinya? Zalim ini lawan kata daripada adil. Adil ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika kita melihat hukum-hukum pada Al-Qur'an, perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an dan larangannya tersebut, semuanya sesuai dalam fitrah manusia dan pada tempatnya. Wa itsbatul istiqamah yaqtadi annahu la yukhbiru wa la ya'mur illa bi ajlil ikhbarat wa hiya al-akhbarul lati tamla'ul qulub. Di sini bahwasanya lurus yang dimaksudkan di sini adalah mengabarkan sesuatu yang dimana mengisi hati secara ilmu. Jadi Al-Qur'an ini mengisi hati secara ilmu, mengisi hati secara keimanan, mengisi hati secara akal. Lurus yang dimaksud adalah mencakup tiga hal. Ya, mengisi hati dari ilmu, keimanan, dan akal. Ya. Kal ikhbaru bi asma'illah wa sifatihi wa af'alih, sebagaimana Allah juga mengabarkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Wa minhal ghuyub al-mutaqaddimah wal mutaakhirah. Begitu juga dalam Al-Qur'an ada hal-hal gaib yang sebelumnya sudah terjadi maupun belum akan terjadi. Jadi ada dalam Al-Qur'an ada hal-hal gaib yang dimana Allah beritahu sebelumnya tentang kisah-kisah Nabi Lut,
ada di sana secara detail. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim. Tidak mungkin ada yang bisa menukilkan kabar-kabar tersebut kecuali Allah yang memberitahu secara langsung. Dan juga Allah memberitahu tentang kabar-kabar yang akan datang. Dan terbukti sekarang beberapa mulai terungkap. Contohnya yang kita sebutkan kemarin, wal jibala autada. Dan kita jadikan gunung sebagai pasak bumi. Orang Arab dulu tertawa. Kok bisa gunung menjadi pasak bumi? Justru gunung ini akan membuat gempa dan lain sebagainya. Kok bisa dijadikan pasak bumi? Sekarang ilmu geologi menyebutkan gunung yang nampak itu hanya 25%. Sisanya di mana? Di bawah. Gunung yang nampak 25%. Sisanya di mana? Di bawah. Dan ini membuktikan bahwa gunung adalah pasak bumi. Pemegang bahwasanya gunung tersebut tidak bisa bergerak. Dan juga ada ayat yang menyebutkan tentang air asin dan air tawar tidak akan pernah wal almarjal la yabghiyan. Pada ayat tersebut menyebutkan bahwasanya air tawar tidak akan pernah bergabung dengan, ternyata disebut di daerah Maroko, di perbatasan Spanyol ditemukan ternyata ada air tawar dan air nggak bisa menyatu. Ini adalah kabar yang Allah beritahukan dahulu, yang dimana orang-orang Arab tertawa. Bagaimana bisa akan terjadi hal tersebut? Ya. Bagaimana bisa hal terjadi hal tersebut? Dan Allah beritahukan. Nah, dan lishtimaliha ala kamalil adli wal qisti. Sesungguhnya dalam Al-Quran tersebut mencangkup atasnya kesempurnaan keadilan dan jalan tengah. Sebagaimana Allah juga memerintahkan hal yang penting dalam Al-Quran ini, yaitu adalah al-ikhlas, tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyah lillahi rabbil alamin, dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, hanya kepada Allah, tidak ada yang boleh kita sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqun bi kitabi mawsufun bima dzakar ay yahmadallaha nafsahu ala inzalihi wa an yatamaddah ila ibadihi bihi. Maka dari itu, dari kelengkapan Al-Quran ini, Allah isi dengan akal, Allah isi dengan keimanan, Allah isi dengan hati yang baik, dibersihkan oleh Allah dengan kita membaca Al-Quran. Secara otomatis hati kita dibersihkan. Maka dari itu Allah bertahmid atas dirinya sendiri dan meminta kepada hambanya untuk bertahmid, untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya sudah agama Islam. Alhamdulillah Allah mudahkan saya dalam melakukan ketaatan. Ya, tahmid ini adalah sebuah karunia yang luar biasa yang tidak diberikan kepada setiap orang ya. Yang tidak diberikan kepada setiap orang. Wa qawluhu, dan ayat selanjutnya, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ya. Sebagaimana Al-Quran ini sebagai peringatan ya, bagi mereka. Jadi Al-Quran ini juga sebagai peringatan bagi mereka, sehingga di situ disebutkan hukuman-hukuman yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Qadruhu wa qadahu ya. Qada dan qadar Allah ya. Takdir Allah, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yashmulu iqabid dunya wa iqabil akhirah, dan tentu saja hukuman atau uqubah daripada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di akhirat saja. Kadang Allah kasih DP dulu di dunia. Iqabid dunya wa iqabil akhirah ya. Wahada aydan min ni'amihi an khawwafa ibadah, dan ini termasuk kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya, menakut-nakuti, memberikan peringatan, ini loh akibatnya, ini loh akibatnya, ini loh akibatnya. Ini adalah sebuah rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. ذلك قال تعالى في آية أخرى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Itulah maka Allah menakut-nakuti kalian
wahai para hamba, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat selanjutnya, wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Tidak hanya hukuman, tidak hanya peringatan, akan tetapi pada Al-Qur'an disebutkan adanya busyra atau kabar baik atau kabar gembira. Sebagaimana kabar gembira tersebut bagi mereka yang sempurna imannya, alladzi kamala imanahum, yang betul-betul sempurna imannya karena Allah. Takbir yang Allahu Akbar kita ketika salat, berapa kali kita sebut takbir kita dalam setiap salat kita? Maka dengan takbir tersebut apakah kita masih merasa takut dengan selain Allah? Mana rasa takbir kita? Mana ucapan takbir yang selalu kita ucapkan tersebut? Fa'ujaba lahum amalus salihat. Ketika imannya sempurna, maka otomatis keimanan tersebut akan mewajibkan dirinya untuk mengamalkan amalan yang saleh. Wa huwa min a'malis salihah. Sebagaimana amalan salihah itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Allati jama'at al-ikhlas wal mutaba'ah, yang sebagaimana itu dikumpulkan pada dirinya ikhlas dan mengikuti dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, wajib ini adalah modal utama kita di hari akhir nanti. Ketika kita lewat Shiratal Mustaqim, ketika wajib kita modal kita pas, insya Allah kita akan lolos. Maka dari itu bukan hanya Allah berikan wajib, Allah berikan juga kesempatan sunnah. Ini sebagai uang tambahan, uang saku tambahan. Misalnya kita mau perjalanan dari Yogyakarta dari Sumpiyuh ke Jakarta misalnya. Kita beli tiket, wajib kita bayar harga tiket Rp160.000. Menggunakan misalnya bis, wajib 160, itu paling murah misalnya. Misalnya kita contoh. Kita alhamdulillah kita punya Rp160.000. Tapi di jalan otomatis kita akan ada kendala. Oh, ada beli ini, beli itu. Kamar mandi misalnya, beli pop mie misalnya, lapar misalnya. Kita butuh namanya uang tambahan. Begitu di hari akhir nanti. Kita punya kewajiban, tapi di akhir dihisab nanti ternyata subhanallah kita menzalimi saudara kita. Subhanallah ternyata qadarullah kita tidak sengaja melakukan hal ini. Kita lupa misalnya, ada dosa-dosa yang sengaja kita lakukan. Maka dari itu tidaklah cukup kita untuk mempersiapkan wajib saja. Alhamdulillah kita bisa melakukan hal-hal kewajiban, sholat 5 waktu, puasa, umrah haji, alhamdulillah jika mau mampu. Akan tetapi harus tetap kita isi dengan sunnah-sunnah. Sholat 2 rakaat setelah sholat. Ini adalah sebuah tambahan yang sebagaimana agar tidak mengurangi wajib kita ini. Wa mustahab, sebagaimana hal-hal sunnah yang harus kita lakukan. Allati jumi'at al-ikhlas wal mutaba'ah, sebagaimana syarat diterima daripada amalan tersebut adalah 2. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ada referensi tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tuntunannya. Mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna lahum ajran hasana. Apa kata Allah? Bagi yang mereka sempurna imannya, lalu mereka beramal saleh, baik itu kewajiban dan sunnah, maka Allah akan berikan kepada mereka ajran hasana. Dalam bahasa Arab, ajran hasana itu adalah maknanya adalah sebuah ganjaran yang hasan. Hasan ini adalah dalam bahasa Arab kebaikan yang tidak ada celah buruknya. Hasan dalam bahasa Arab artinya adalah sebuah kebaikan yang tidak ada celah buruknya. Jadi Allah akan berikan kepada mereka yang sempurna imannya dan melakukan amalan-amalan saleh, baik itu melakukan kewajiban dan sunnah, Allah berikan sebuah ganjaran yang hasan, yaitu tidak ada celahnya. Yang dimana tidak ada hal yang keruh, la maqdara fih, tidak ada hal yang keruh.
Dari ujung surga sampai ujung surga, hal yang terdetail pun Allah tidak akan ada celah keburukan di situ. Sebagaimana kita melihat ujung langit sampai ujung langit. Apakah ada bolong? Ujung langit sampai ujung langit, subhanallah, sempurna. Tidak ada bolong. Dari ujung langit sampai ujung langit, apakah ada tiang untuk penyangga? Subhanallah, ini sempurnanya. Ini ciptaan Allah yang asli, sempurna. Di surga yang dijanjikan kepada kita adalah surga yang tidak ada celahnya. Wala munqaddum liwajhi minal wujuh, bahkan tidak ada hal yang tersembunyi bagi kita. Semuanya terbuka bebas untuk kita. Idz law wajada fihi fi syai'in min dzalik lam yakun hasanahu taman. Jikalau ada celah keburukan bagi kita, maka tidak akan dinamai dengan namanya hasan. Tapi Allah janji di situ, anna lahum ajran hasan, bahwasanya kita akan berikan kepada mereka ganjaran yang hasan. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Lalu pada ayat selanjutnya Allah spesifik bagi kaum Nasara. Dan Al-Qur'an ini sebagai peringatan bagi mereka yang mengatakan Allah memiliki anak. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah khususkan ayat ini karena saking besarnya fitnah Allah punya anak. Itulah fitnah yang paling keji, Allah punya anak. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah memberikan peringatan bagi mereka yang menganggap bahwasanya Allah memiliki anak, ya. Minal yahudi wan nasara wal musyrikin, sebagaimana orang Yahudi juga bilang Allah punya anak, Uzair. Orang Nasara punya anak namanya Isa. Sebagaimana orang musyrik juga mereka beranggap bahwasanya patung-patung mereka adalah anak-anak Allah. Dan ini adalah fitnah terkeji yang mereka buat, ya. Fa innahum lam yaquluha an ilmin, sesungguhnya mereka mengatakan, berucap atas hal tersebut bukan atas landasan ilmu, wala yaqinin, dan bukan atas keyakinan penuh, wala ilmin min adba'ihim alladhi qalladuhum wattaba'uhum, bahkan bukan ilmu daripada ayah-ayah mereka yang dimana mereka ikuti, taklid buta dan mereka ikuti. Bal in yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus, yang mereka ikuti hanyalah sebuah prasangka dan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu, sebagaimana manusia ini memiliki sifat gelap, hawa nafsu. Sebagaimana Allah sebut, innan nafsa la'ammaratum bisu. Setiap jiwa manusia, hawa manusia itu mengajak kepada keburukan. Jadi memang Allah memberikan sifat, memang hawa nafsu kita ini memiliki sifat, mau dia kafir maupun dia muslim, sama saja. Jiwa mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, telah besar, ya, kalimat yang keluar dari mulut mereka. Bagi Allah ini adalah kalimat yang besar. Jadi kalimat yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak adalah fitnah yang keji, fitnah yang besar, ya. Bukan biasa-biasa saja. Ay azumat syana'atuha washtaddat 'uqubatuha. Sesungguhnya setelah besar kalimat yang mereka ucapkan, telah keji dan akan luar biasa juga akibat atau hukuman yang akan mereka terima. Syana'atu a'zam min wasfihi, sesungguhnya ini kalimat yang mereka ucapkan ini lebih keji atau lebih buruk dari sifat yang mereka ucapkan, ya. Yang sebagaimana mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, ya. Yang sebagaimana bahwasanya ini akan menjadikan Allah seakan-akan memiliki kekurangan, ya. Ketika Allah memiliki anak, itu seolah-olah Allah akan memiliki kekurangan kalau Allah Subhanahu wa taala. Wa musyarakata ghairihi, dan Allah seolah-olah memiliki sekutu yang lainnya, yang dimana kita berhak menyembah anaknya. Inilah dzan mereka, menyembah anaknya seperti menyembah ayahnya. Waliyadzubillah, ya. Dan ini hal yang tidak pernah Allah benarkan, ya. Wal kadzib alaih, dan kebohongan atas hal tersebut, ya.
Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan sungguh bagi mereka yang telah berbuat zalim, yang telah membuat-buat atas nama Allah, ya. Iyaquluna illa kadziba, kata Allah dalam ayat selanjutnya. Sesungguhnya tidaklah mereka mengucapkan atau mengatakan sesuatu kecuali kebohongan dari mulut mereka. Ay kadziban mahdhan ma fihi min as-sidqi syai'. Kebohongan yang tidak ada kejujuran sama sekali. Ya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka secara pelan-pelan. Ya. Allah Subhanahu wa taala membantah itu tidak langsung, tapi Allah pelan-pelan. Ini Allah berikan Rasul, Quran, iman di situ, baru Allah. Ini adalah perkataan yang keji yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Ya. Ini adalah apa yang disampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyampaikan dengan pelan-pelan dan step by step, bitadrij. Bitadrij dalam bahasa Arab itu adalah tadrij dari kata tangga, yaitu adalah step by step, satu persatu, ya. Maka disunnahkan bagi kita juga ketika ingin mengajarkan anak-anak kita atau saudara kita yang tidak baik misalnya, yang belum lurus, kita ajarkan dia dengan cara step by step, pelan-pelan dulu. Bitadarruj, tadrij, sebagaimana itu adalah metode Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surat, ya. Ya, seperti misalnya hukum khamar. Minuman keras adalah minuman bagi orang Arab itu seperti minuman, ya, minuman yang inti. Bertamu kasih minum khamar. Malam-malam gak bisa tidur minum khamar. Lagi kedinginan minum minuman keras. Jadi, dan apalagi di minuman keras ini mengandung hal yang dimana ada kecanduan di sana, ya, bikin orang candu, ya. Jadi Allah dalam memperingati mereka ini memiliki step. Enggak langsung kalian tidak boleh minum khamar, la tashrabul khamar, enggak, bukan seperti itu caranya Allah. Pertama, Allah menyebutkan, ya, bahwasanya khamar itu adalah baik, tapi lebih banyak buruknya. Itu ayat pertama. Lalu ayat kedua, la taqrabus salata wa antum sukara. Kalau kalian mau sholat jangan minum khamar dulu. Ini adalah step kedua. Tapi kaum muslimin waktu itu masih minum khamar. Tapi ketika tidak sholat. Baru ketiga, innamal khamru wal maisiru jilsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya minuman keras atau khamar itu adalah bagian daripada minuman setan, maka hindarilah. Ini yang ketiga, secara mutlak kaum muslimin tidak diperbolehkan dalam minum khamar. Ini adalah metode Allah, pelan-pelan. Ya. Ketika kita bertemu dengan anak atau bertemu dengan orang yang buruk, jangan langsung kita di depan umum, kamu begini, kamu jangan. Apa masalahnya dia dulu? Kita beritahukan solusinya pelan-pelan. Kita pelan-pelan sehingga sampai kepada inti masalah. Ini adalah cara Islami yang dimana Allah ajarkan kepada kita bagaimana memperingati orang, ya. Sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam tatkala menasehati Fir'aun, ya, tatkala Musa menasehati Fir'aun, Musa bertanya. Musa adalah orang yang adalah nabi yang satu-satunya bisa berbicara dengan Allah, kalimullah, sehingga memiliki julukan kalimullah atau bisa berbicara langsung dengan Allah. Waktu sebelum Nabi Musa alaihissalam berangkat menuju ke Fir'aun, dia berbicara langsung kepada Allah. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Fir'aun? Allah mengatakan, hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Yang pertama yang kamu katakan kepada Fir'aun, ya, Allah tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan pasukan atau melempar atau membakar, enggak. Ini adalah pemimpin, ya, pemimpin. Jikalau kita salah-salah, habis masyarakat. Kata Allah, datang
sisi Fir'aun, katakan kepada dia, apakah kamu sudah ingin selesai? Kalimat pertama, lembut tidak? Lembut sekali. Apakah kamu sudah ingin selesai? Hallaka ila an tazakka. Ini surat Amma yatasaalun. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jikalau kamu ingin selesai, saya akan beritahukan jalannya. Ini loh jalannya. Agar kamu bisa takut kepada Tuhanmu. Ya, ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati pemimpin. Ya. Fir'aun kata tatkala itu, hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya. Dan ini adalah tadrij atau step atau tahapan yang Allah ajarkan kepada umatnya, sebagaimana manusia itu memiliki hati yang lembut dan lemah, yang mudah terpatah. Ya. Ketika kita langsung borbadir orang atau menasihati orang di depan umum, bukannya dia berubah malah biasanya tambah buruk, ya, tambah nakal. Justru kita pelan, kita beritahu secara pelan-pelan, secara perlahan-lahan, sehingga yang kita butuhkan itu bukan pembenaran, tapi yang kita butuhkan adalah solusi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam beberapa ayatnya. Ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalq. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah semangat dalam memberikan petunjuk bagi manusia, mengajarkan manusia. Ya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yafrah wa yasurru bi hidayatil muhtadin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga sangat senang, atau sangat gembira ketika ada yang mendapatkan hidayah, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saking senangnya dia selalu tersibukkan dengan umatnya, ya. Sehingga Rasulullah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memperingati, ya. Kamu boleh senang tatkala orang ada yang beriman kepadamu. Tapi jangan terlalu bersedih tatkala ada orang yang menutup kupingmu di depanmu. Jangan terlalu terbawa ketika ada orang yang menjauh lari darimu. Ketika ada yang menghalangi dakwahmu. Ketika kamu menyampaikan di pasar waktu itu Nabi Muhammad SAW ditinggalkan, watarakuka qa'ima. Nabi Muhammad ditinggalin berdiri sendiri di pasar. Watarakuka qa'ima. Jangan terlalu tersibukkan dengan hal-hal tersebut. Sampaikanlah apa yang perlu kamu sampaikan. Tapi masalah hidayatul muhtadin itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhhab nafsaka alaihim hasarat fala'allaka bakhi'un nafsaka muhlikuha ghamman wa asafan alaihim dzalika anna ajraka qad wajaba 'ala Allah. Jadi jangan merasa aduh saya gagal ini ngurus, misalnya adalah umat, saya gagal ini mengurus anak saya. Jangan merasa mengadu-aduh. Asif itu adalah mengadu-aduh, kata dalam terjemahan asif adalah mengadu-aduh, ya. Menyesali. Setidaknya kamu sudah melakukan kewajiban atas Allah. Wa haula law alimallahu fihim khairan lahadahum. Jikalau Allah tahu mereka ini adalah orang-orang baik, Allah akan berikan hidayah bagi mereka. Jikalau mereka, ini adalah kuasa Allah. Walakinnahu alima annahum la yaslihuna illa linnar. Akan tetapi Allah Maha tahu bahwasanya tidak ada tempat yang lebih pantas bagi mereka kecuali neraka. Allah musta'an. Falidzalika khazalahum, maka dari itu Allah hinakan mereka. Falam yahtadu, dan mereka belum mendapatkan hidayah. Fa ishghaluka nafsaka ghamman wa asafan alaihim laisa fihi faidatun lak. Dan kamu menyibukkan diri kamu dengan kegundahan dan juga penyesalan, ya, itu tidaklah memiliki faedah sedikit pun bagi kamu. Wa fi hadhil ayah wa nahwa ibrah fa innal ma'mur bi du'ail khalqi ila Allah alaihi at-tabligh was-sa'yu bi kulli sababin yusalu ila al-hidayah. Dan daripada ayat ini
kita mendapatkan sebuah pelajaran penting, bahwasanya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan dan mendakwahkan manusia, yaitu dengan menyampaikannya, dengan memberi nasihat, dengan memberikan wejangan, wassa'i bi kulli sababin yusalu ilal hidayah, ataupun dengan sebab-sebab yang lain yang dimana dia bisa mendapatkan hidayah. Ya contohnya ya dengan kita bantu dia, dengan silaturahmi dia terbuka hati dia ternyata. Dengan kita berikan dia hadiah terbuka hati dia, dan banyak sebab-sebab yang lain yang bisa jadi jalan dakwah. Maka dari itu dakwah tidaklah hanyalah bisa menyampaikan saja. Dakwah banyak cara. Ya. Maka dari itu ada yang membantu dakwah dengan biayanya, ada yang membuatkan channel TV, ada yang dakwah dia, subhanallah, misalnya dia punya toko bangunannya, saya alhamdulillah ini punya keramik dipasangkan di sini, subhanallah, ini jalan dakwah. Ya, masjid kelihatan bersih, masjid kelihatan bagus, ternyata orang jadi senang ke masjid. Dan ini adalah sebuah jalan-jalan dakwah yang Allah berikan kepada kita, dan tidak melulu dakwah itu tabligh, yaitu ustadz menyampaikan di majelis, tapi dakwah dengan cara yang lain. Ya. Tidak, sebagaimana disebutkan, tidak semua sahabat Abu Hurairah, tidak semua sahabat itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan sahabat. Abu Hurairah, tidak semua sahabat Umar bin Khattab, tapi lengkap. Ada Khalid bin Walid sebagai panglima perang, ada Utsman bin Affan sebagai pemimpin dan suka berderma, dan semuanya itu adalah asyarah mubasyirin bil jannah, masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Jadi Islam ini menghargai semua. Jadi semua sumbangsih terhadap dakwah. Ya, tidak semua sebagaimana Abu Bakar dan Umar, beliau memiliki sumbangsih yang luar biasa, yaitu sebagaimana Umar juga membuka sampai daerah Turki, sampai daerah Irak. Akan tetapi hadis-hadis yang sampai kepada Umar sedikit, nggak banyak, karena sibuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah waktu itu. Sedangkan sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, yang dimana dia sampai buat tenda di masjid, ingin apa? Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, lalu disampaikan kepada para umat. Beda konteksnya, tapi ajarnya di hadapan Allah sama. Allah sama. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Jikalau hal ini bisa, tentu saja orang yang pertama kali muslim adalah paman Nabi sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya paman Nabi tidaklah masuk Islam. Bagaimana dengan kita yang biasa-biasa saja? Ini pamannya Nabi, yang seolah-olah menjadi ayahnya Nabi, yang membela Nabi, tidak masuk Islam. Wa Musa alaihi salatu wasallam yaqul rabbi inni la amliku nafsi illa wa akhi min babi aula wa ahra. Qala ta'ala fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Peringatilah manusia, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang memperingati manusia. Naam. Dan terakhir, ayat yang terakhir, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah menjadikan dunia ini dari makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman, tempat tinggal yang baik, ada pepohonan di sana, ada sungai di sana, ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa dipetik di sana atau kebun-kebun di sana, ada buah-buahan, ada pemandangan-pemandangan yang bagus, suara-suara yang bagus, ada juga hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan,
al-jami' ja'alahu Allahu zinatan li hadhihi dar fitnatan wa ikhtibara. Allah jadikan semua yang ada di sini, semua kenikmatan dari minuman, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya adalah Allah jadikan fitnah dan ujian. Allah jadikan fitnah dan ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ujian dan fitnah agar apa? Agar kita bisa mengetahui siapa yang baik amalannya. Ketika amalan dia baik, alhamdulillah. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita tetap bisa beristiqamah hingga kita bisa mendapatkan surga Firdaus. Aqulu qawli hadza ثم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.